Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini ada polling begitu ya dari Helme Felis begitu ya, ketika Anies Baswedan ya dipasangkan dengan beberapa tokoh, diantaranya Anies Said Akil Siraj, Anies Puan, Anies Sandi, dan Anies Erick Thohir begitu ya. Tetapi yang menjadi perhatian di sini itu adalah ya Anies Said Akil Siraj begitu ya. Pollingnya sangat tinggi luar biasa ya. Ini AHY tidak masuk ya di situ begitu ya. Apakah ini Anies Said itu menjadi alternatif bahwa ya yang kemudian kalau tidak memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya, akankah dia akan memilih Said Akil Siraj ya? Ini tidak masuk, Yeni Wahid tidak masuk di situ begitu, Khofifah tidak masuk. Karena melihat dari situasi bagaimana, apakah di luar dugaan juga ya, bisa saja koalisi perubahan nanti begitu mengambil dari tokoh lain begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, ini ada tulisan yang menjodohkan Anies Baswedan dengan Said Akil ya. Ada yang menantang, penulisnya bilang kalau ada perubahan terwujud harus berani spekulasi. Pilih mana guys ya. Ini ada Anies Said begitu kan. Tetapi saya menjustis bahwa ketika Anies Said Akil Siraj itu menunjukkan bahwa ya tokoh-tokoh NU di situ itu akan senang di satu sisi begitu kan. Tetapi ada di satu sisi yang kemudian banyak spekulasi begitu kan. Karena di tokoh-tokoh NU tidak hanya ya mendukung si A, si B, dan si C, masih banyak di situ begitu kan. Walaupun dalam struktural saja seperti Saifullah Yusuf begitu kan, atau Gus Ipul saja ya menginginkan bahwa Erick Thohir menjadi wakil dari Pak Ganjar begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dari polling ini ya, Anies Said itu menang ya. Anies Said itu menang ya 40,2% dibandingkan dengan Anies Puan 19,2% ya. Kalau Anies Sandi itu sudah tidak bisa diharapkan ya, dalam polling itu kalah, dalam surveinya juga kalah di situ begitu kan. Apalagi Anies Erick di situ begitu. Tetapi banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan begini. Ini kalau ngarang itu mbok ya bermutu, masa Anies Puan, Anies Erick, dan Anies apalagi ya Anies Prabowo ya. Ini kan di luar dugaan di situ begitu kan. Karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan politik hari ini justru yang kemudian muncul dalam survei itu ya, di satu sisi ada yang diambil dan ada satu sisi yang tidak diambil situ begitu kan. Siapa tahu ya Said Akil Siraj itu cocok begitu kan ya. Bahkan ini ada yang mengatakan tidak masuk ya. Memang tak masuk, tapi itu muncul dalam perbincangan begitu ya. Ya inilah yang kita harus menjadi rebutan tokoh-tokoh NU hari ini. Ya pasti saya yakin Pak Ganjar juga ingin ya merebut tokoh-tokoh NU di situ begitu kan ya. Bahkan nggak ada yang kepilih cawapresnya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa dengan optimis yang segalanya begitu kan, dan sebesar-besarnya, saya yakin pilihannya hanya dua, antara AHY dan Yeni Wahid di situ begitu ya. Insya Allah Anies AHY yuk ini. Bahkan Nasdem optimis ya, Anies dan AHY akan menang di Pilpres di 2024 ya. Bahkan ini tidak hanya ini, bahkan banyak menyebutkan di situ begitu kan. Tapi saya menganalisis bahwa kalau Anies ingin menang di satu sisi begitu kan, gandenglah tokoh-tokoh NU situ yang bisa mengalahkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya begitu kan. Karena tokoh-tokoh NU adalah peran penting di situ begitu ya. Aduh maaf, pilihan itu nggak ada yang bagus. Ayo bikin polling yang realistis Pak Ustadz. Misalnya Anies AHY, Anies Khofifah, Anies Gatot, Anies Susi, Anies Rizal Ramli, Anies Edi Rahmadi, dan masih banyak ya calon pemimpin yang care rakyat lain ya. Bagi saya hanya bisa berkomentar ya, tidak memilih ya, di satu sisi seperti itu begitu. Itulah komentar-komentar netizen begitu kan. Itu kan hanya bersifat polling begitu. Kalau memang ini benar terjadi begitu kan, akankah Said Akil Siraj itu mau di situ begitu ya. Setelah sentuh pilihan ya pertama, HP langsung hang ya. Sentuh pilihan kedua, HP langsung black hot. Ya ini nggak ada yang kriteria aku ya. Kalau Anies Gatot atau Anies AHY dan Anies Susi masih boleh deh. Inilah polling-polling yang kemudian
walaupun tidak masuk dalam situ, tapi perbicaraan terkait dengan adanya tokoh-tokoh itu sangat potensial sekali begitu kan. Apalagi hari ini begitu kan, Anies Baswedan bertemu dengan Puan di Mekah di situ begitu, menunjukkan bahwa ya bisa saja dalam politik itu bisa disatukan dalam berbagai hal begitu kan. Maka disinilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan itu adalah, kenapa Anies Baswedan ditakuti? Takut dia yang kemudian akan mengambil tokoh-tokoh NU yang semuanya begitu rata-rata ya memberikan satu suara kepada Anies Baswedan. Ya bisa saja begitu kan, karena namanya politik itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Maka yang saya katakan itu bisa saja Anies Baswedan diantisipasi seperti itu begitu kan. Kalau Anies AHY bagaimana? Anies AHY sangat luar biasa di situ begitu. Ada kemenangan luar biasa begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa kemenangan itu di satu sisi kompetisinya harus kerja ekstra di situ begitu kan. Bisa saja mungkin di Jawa Tengah tidak bisa sebagian besar begitu kan, tapi saya yakin dan saya yakinnya ketika masyarakat itu bersatu menunjukkan bahwa siapapun calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, maka dia akan menang insya Allah. Maka saya katakan seperti itu begitu kan, karena saya yakin dan saya yakinnya masyarakat itu bersatu akan memilih perubahan ya, karena gagasan-gagasan perubahan ini sangat luar biasa ya. Kapan lagi ya yang mau kita berubah kalau pada akhirnya orang-orang berspekulasi di luar sana begitu kan ya, negara kita kan kok seperti ini terus begitu kan. Maka tidak menutup kemungkinan bisa saja itu terjadi begitu ya. Maka trust itulah yang kita harus tanamkan di situ begitu. Mimpi saja ya, ampun ya. Daripada nggak milih karena nggak ada yang cocok ya wakilnya, maka pilihan jatuh deh ke yang pertama ya. Ini ya banyak yang mendukung kepada Said Akil Siraj di situ begitu kan. Karena pada hakikatnya siapapun calon presidennya, siapapun calon wakil presiden Anies Baswedan, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kan seperti itu logika kita seharusnya begitu kan. Karena yang dimenangkan, yang dibutuhkan itu adalah Anies Baswedan menang begitu kan. Daripada kita tidak menang begitu kan, terus kemudian tidak memilih ya, lalu kemudian direbut oleh orang lain begitu kan, juga di satu sisi kan kasihan begitu, kacau begitu ya. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan ini hancur ini gak ada yang Anies ya, pilih wakil gak ada yang asik, gak ada nama yang disodorkan koalisi perubahan. Iya memang tidak ada, tapi muncul dalam perbincangan selama ini begitu kan. Kalau muncul dalam perbincangan kan bisa saja menjadi kepatokan bagi mereka begitu kan. Nggak dulu deh semua capres, belum ada jaminan kecuali sudah ditetapkan KPU. Bisa saja begitu ya. Maka saya katakan sejak awal siapapun calon wakil presiden Anies Baswedan, kalau rakyat itu sangat membutuhkan koalisi perubahan, maka kemudian kemenangan itu akan semakin erat dengan adanya situasi dan kondisi hari ini begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya, atau tentu channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.